Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, maju dalam usaha, dan sukses dalam karir. Amin ya rabbal alamin. Dalam adat Minangkabau, ada salah satu istilah atau kata pusako yang disebut dengan sarak mengatur adat memakai. Maksudnya, apa yang telah diatur oleh hukum syarak yang ada dalam Al-Quran dan hadis dilaksanakan atau dipakai oleh adat dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Minangkabau. Begitu juga halnya dengan kepemimpinan atau pemimpin. Misalnya dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyampaikan dan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Bagaimana seseorang itu dalam memimpin masyarakat, rakyat, kaumnya, atau umatnya. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan 124, dalam surat Al-Imran ayat 159, dalam surat Al-Maidah ayat 8, dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 59, dan dalam surat Sad ayat 26. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah, dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Dari banyak ayat yang disampaikan dalam Al-Quran, dapat disimpulkan sesungguhnya seorang pemimpin itu haruslah seorang yang jujur dan amanah. Karena jujur dan amanah itu akan melahirkan keadilan. Jadi pemimpin yang adil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, itulah yang dijadikan landasan oleh seorang pemimpin, datuk atau pengulu di Minangkabau. Sebutan datuk atau pengulu adalah pemimpin dalam struktur adat di Minangkabau. Jadi seorang pemimpin itu haruslah berjalan lurus, berkata benar, menghukum adil. Bagaimana supaya berjalan lurus, berkata benar, menghukum adil itu dapat diwujudkan? Apabila tibo di mata tidak dipeciangkan, tibo di parit tidak dikampihkan. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu tidaklah membeda-bedakan saudara, karib kerabat, atau rakyat yang dipimpinnya. Mereka semua diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan atau tidak berpihak ke salah satu kelompok atau golongan. Dalam istilah sekarang disebut dengan seorang pemimpin itu adalah seorang yang netral. Kemudian juga seorang pemimpin itu hendak kunyang karena kuning, hendak lama karena santan. Maksudnya adalah seorang pemimpin dalam memutuskan suatu perkara tidaklah mengambil manfaat atau keuntungan dari suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu tidak bisa disuap. Jadi sebagai kesimpulan dapat disampaikan di sini bahwa seorang pemimpin di Minangkabau itu adalah
Satu, seorang pemimpin itu berjalan lurus, berkata benar, menghukum adil. Yang kedua, seorang pemimpin itu tidak berpihak atau seorang yang netral. Yang ketiga, seorang pemimpin itu tidaklah mengambil manfaat atau keuntungan dari sebuah sengketa, atau seorang pemimpin itu tidak bisa disuap. Jadi tidaklah mengherankan apabila di zaman-zaman awal kemerdekaan banyak pemimpin hebat yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Mr. As'ad, Rasuna Said, dan Buya Hamka. Karena beliau itu sewaktu kecil mencontoh dari pemimpin adat di kampung dan di tempat beliau masing-masing. Dan kemudian setelah beliau dewasa, didukung dengan pendidikan beliau, baik yang didapat di Indonesia maupun yang didapat di luar negeri, maka jadilah beliau tersebut seperti pemimpin yang kita kenal sekarang. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.